Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Saya berikan satu tema, Allah sanggup menolongmu. Allah sanggup menolongmu. Ibrani pasal 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal yang terjadi atas kehidupan kita. Ada yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan ketika itu terwujud maka mendatangkan satu sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita harapkan, itu bisa saja terjadi atas kehidupan kita. Karena hidup itu misteri, kita nggak tahu apa yang terjadi akan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan kedepannya hidup kita. Kita tidak pernah membayangkan sakit, tetapi sakit bisa menimpa kita. Kita tidak pernah membayangkan kehidupan yang menyakitkan dengan pasangan kita, tetapi itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Anak-anak, anggota keluarga, dan semua rekan kerja, pekerjaan, dan semua yang tidak kita harapkan bisa terjadi atas kehidupan kita. Dan pada hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus dapat menolong kita ketika kita mendapatkan atau kita menghadapi pencobaan. Karena setiap orang pasti pernah diperhadapkan dengan pencobaan. Dan mungkin hari ini ada di antara wanita yang sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami ujian, supaya kita menjadi orang yang sabar dan tabah dalam hidup kita. Dan kadang kita tidak mampu untuk menjadi orang yang sabar, tabah, ya, kita banyak kecewa dan putus asa. Tetapi Tuhan memberikan satu harapan lewat ayat ini, bahwa karena Tuhan telah menderita pencobaan, maka ia dapat sanggup menolong kita yang saat ini dicobai. Mengapa Tuhan Yesus dapat menolong kita? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa karena ia telah menderita. Ia sudah pernah menderita karena pencobaan. Ia telah pernah mengalami pencobaan sama dengan kita, sehingga ia sanggup menolong kita. Ya, kalau kita baca Matius pasal 4 ayat 1-11, Tuhan Yesus pernah mengalami pencobaan. Yang pertama adalah pencobaan ekonomi, yaitu perut ketika lapar. Ya, dia dicobai supaya batu jadi roti. Ini ada pencobaan ekonomi dalam kehidupan kita ketika kita kekurangan. Juga dicoba yang kedua, dicobai dengan kedudukan. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu kedudukan, popularitas, kehormatan, apakah kita tetap taat pada Tuhan atau tidak? Apakah kita jadi orang yang sombong? Yang ketiga, ketika Tuhan mengizinkan, yaitu kelimpahan harta, kekayaan, ya, apakah kita tetap menyembah pada Tuhan, ataukah kita terikat dengan harta kita sehingga kita tidak mau datang pada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan lagi, ya, karena ada ayat di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita terikat dengan kekayaan, maka disitulah pikiran dan hati kita hanya kekayaan dan kekayaan, dan kemana menyenangkan hati kita sendiri, kehendak kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan menghadapi itu semua, Tuhan ingat firman Tuhan. Tuhan ingat firman yang di andalan hidupnya. Ketika dia mengalami kekurangan, Tuhan katakan bahwa hidupku itu bukan hanya karena roti, tapi karena firman Tuhan. Dan ketika dia dicobai oleh kehormatan, harusnya dia jadi orang yang bisa sombong, dan dia bisa menjadi orang yang kaya. Tuhan katakan bahwa firman Tuhan tulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, dan biarlah hanya engkau menyembah Tuhan saja, bukan dengan kekayaan, bukan menyembah iblis dan sebagainya. Ketika Yesus mengalami pencobaan, firman Tuhan yang dia andalkan. Dan kalau saat ini kita menghadapi pencobaan yang ketiga tadi, mari kita ingat firman Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Yang kedua, ketika Yesus juga menghadapi pencobaan secara fisik, ketika dia harus mengalami aniaya, perasaannya dihancurkan, tubuhnya juga dihancurkan. Apa yang dia lakukan sebelum dia menuju salib, yaitu dia menyendiri di Taman Getsemani dan dia berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan pada Tuhan sehingga dia dapat menanggung segala penderitaannya. Kalau saat ini saudara dan saya menghadapi pencobaan, mari kita menyendiri, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga Tuhan kita mampu menanggung penderitaan. Sama Yesus yang akan menolong kita, memampukan. Yang kedua, diam seperti domba yang keluh. Diam dalam ketaatan. Ia taat pada kehendak Allah atas sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, meskipun itu penderitaan. Dia diam.
Dia tetap taat pada kehendak Allah sehingga hasilnya dia dapat mengampuni orang yang menyakitinya dan dia dapat bertahan menanggungnya sampai akhir hidupnya. Itu adalah Tuhan. Dan hasilnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat, Bapa mengangkat hidupnya menjadi orang yang sampai hari ini, satu pribadi yang hari ini kita percaya karena dia sanggup menolong kita dan dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Yang kedua, mengapa Yesus sanggup menolong kita? Di dalam Ibrani 2, 14 dan 17. Ibrani 2, 14 dan 17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Mengapa Yesus sanggup menolong kita? Karena dia, ketika dia sama seperti kita, dia mengalami pencobaan yang sama seperti kita, tetapi dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita. Ibu yang dikasih Tuhan, fungsi imam itu adalah menjadi pengantara, pendamai antara Allah dan manusia. Kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Lama, setiap kali umat Allah itu berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan umatnya mengalami kesesakan. Maka imam harus mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Jadi setiap kali ada dosa, Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, kita baca Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mengapa kita bisa melalui pencobaan? Bahkan cobaan untuk berbuat dosa. Ya karena kita memang orang berdosa. Dan memungkinkan kita bisa berbuat dosa. Tetapi imam besar, Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar. Bukanlah imam yang menghakimi akan dosa dan kesalahan kita ketika kita dicobai, tetapi ia menaruh belas kasihan kepada kita, yaitu pengampunannya di atas kayu salib. Dia siap mengampuni kita karena dia adalah Allah yang setia. Tadi dikatakan dia Allah yang setia oleh pengorbanannya di kayu salib. Kalau sehari-hari ini kita dicobai oleh dosa, kita dicobai untuk kembali berbuat dosa, Tuhan sanggup menolong kita. Kita ingat salibnya, kita ingat karya di kayu salib, maka kita tidak akan berbuat dosa. Dan ketika kita pun bisa berbuat dosa, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Puji nama Tuhan. Ibu bini kasih Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini mungkin ada pencobaan, ada ujian yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu sesuatu yang buat kita sakit hati, kecewa, Tuhan sanggup menolong kita. Karena Tuhan telah mengalaminya, maka Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita mau menyerahkan pada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dan pertobatan kita bertobat, maka Tuhan akan sanggup menolong dan mengangkat kita. Ingatlah akan firman Tuhan dan ingatlah akan doa, dan bila kita tetap diam dalam ketaatan dan ketundukan kita kepada rencana Allah atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu akan berdoa hari ini, doa syafaat. Tapi sebenarnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami ketika kami menghadapi cobaan, kita menghadapi ujian dalam depan kami. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau memberikan pengharapan pada kami, sehingga sukacita damai sejahtera itu boleh kami tetap rasakan di masa-masa kesulitan, di masa-masa kesesakan. Kami percayakan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau lah Allah sumber pertolongan kami, imam besar yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.